Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, teman-temanku dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya aku, Rumah Kim. Nah, di video kali ini aku mau share tentang budgeting keuangan ala aku gitu ya teman-teman. Karena hari ini tuh udah masuk di awal bulan, udah awal tahun juga 2024 ya teman-teman. Semoga di tahun ini tuh semuanya tuh bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Terus apa yang kita semogakan di tahun ini tuh bisa tercapai semuanya, amin. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, teman-teman, aku tekankan dulu di sini ya. Aku upload video tentang budgeting keuangan itu gak ada niat untuk pamer sama sekali, gak ada perasaan paling pintar atau paling benar dalam mengatur keuangan rumah tangga, nggak sama sekali ya teman-teman. Tujuan aku untuk upload video tentang keuangan ini adalah sebagai motivasi dan evaluasi diri aku sendiri, tapi nggak menutup kemungkinan misalkan ada manfaat atau bisa menginspirasi bagi teman-teman semuanya yang mungkin di tahun ini tuh mau mulai bikin budgeting juga, atau misalkan, yang memiliki kondisinya tuh sama kayak aku gitu ya teman-teman. Boleh banget, aku malahan seneng banget kalau misalkan ada teman-teman yang bisa terinspirasi dari video-video aku. Nah, ngomongin tentang budgeting keuangan rumah tangga, pastinya tuh setiap rumah tangga pasti memiliki kebutuhan yang beda-beda ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti di video aku menemukan hal-hal yang mungkin menurut teman-teman tuh gak masuk akal atau apa, jadi di-skip aja ya teman-teman, ini tuh berdasarkan apa yang aku butuhin aja, karena setiap keluarga itu pasti kebutuhannya beda-beda ya. Jadi menurut yang, satu cukup belum tentu menurut orang lain juga cukup, kayak gitu ya teman-teman. Nah, sambil nungguin aku bikin sketsa untuk budgeting keuangan aku mau sedikit cerita nih teman-teman, asal muasal aku bikin budgeting bulanan kayak gini. Dulu tuh aku pernah ngerasa beberapa kali kok uang aku tiba-tiba pertengahan bulan aja udah habis gitu teman-teman. Kadang-kadang si gaji bulanan aku itu nggak nyampe umurnya tuh sampai akhir bulan, kadang-kadang juga minus gitu ya teman-teman. Pokoknya pernah banget deh ngerasain gitu dan akhirnya apa, untuk memenuhi kebutuhan itu aku ambil dari tabungan gitu. Jadi otomatis si tabungannya itu bukannya bertambah tapi malah minus gitu ya teman-teman. Nah, terus aku mulai cari-cari nih video-video di YouTube tentang budgeting keuangan rumah tangga gitu. Nah, dulu tuh pernah nonton beberapa channel gitu, aku lupa lagi, pokoknya, aku terinspirasi banget ya teman-teman dari video-video teman-teman juga yang tentang budgeting. Akhirnya aku nyobain bikin sebulan, 2 bulan, kalau nggak salah sampai 3 bulan gitu teman-teman. Nah, setiap bulan itu nggak langsung berhasil teman-teman, karena mungkin ngerubah kebiasaan juga ya. Kadang-kadang kaget juga kayak misalkan, ternyata ada yang harus dikurangin atau misalkan ada yang harus dihilangkan. Karena menurut aku itu tuh gak penting-penting banget, tapi memang susah banget untuk dirubah gitu ya teman-teman. Dan akhirnya setelah, beberapa bulan nyoba, akhirnya ketemu dan terbiasa gitu teman-teman. Itu sih pengalaman aku pertama kali bikin budgeting. Mungkin awalnya tuh agak-agak susah ya teman-teman, tapi, pas kesini setelah dilakuin, setelah dibiasain ternyata mulai teratur dalam mengatur keuangan. Nah, terus hambatan aku yang paling pertama itu dulu, kondisi keuangan aku itu aku, pendapatannya hariannya. Jadi dikasih sama pas suami itu harian, sedangkan aku tuh pengen bikin budgeting itu yang kayak langsung dipos-posin gitu loh teman-teman. Akhirnya sebelum aku menerapkan bener-bener yang budgeting bulanan itu, aku kan ikut arisan kayak gitu ya teman-teman. Nah, pas aku menang, jadi si duit arisannya itu aku pakai untuk kayak, buat kebutuhan bulan depan. Jadi benar-benar udah dipos-posin. Nah, nanti pendapatan Pak suami yang dikasih per hari itu aku kumpulin lagi untuk kebutuhan bulan depannya lagi, kayak gitu. Baru deh teman-teman bisa berjalan sesuai dengan apa yang aku rencanakan gitu ya. Oke deh lanjut nih, udah selesai aja. Nah, yang pertama nih teman-teman, hal yang pertama aku tulis dalam di setiap budgeting aku tulis kondisi dulu. Yang pertama, aku pendapatannya itu, eee, memang ada beberapa pendapatan tambahan juga ya teman-teman, cuma yang aku kelola adalah
pendapatan yang rutin dikasih pas suami ke aku gitu, teman-teman. Kalau untuk pendapatan tambahan itu sifatnya kan nggak tetap gitu ya, teman-teman. Nah, jadi yang aku kelola itu yang pak suami kasih ke aku tiap hari. Pendapatan tiap hari yang dikasih sama pak suami itu 120.000 per hari. Jadi kalau misalkan ditotalin aku rata-ratain kalau 1 bulan itu 3.600.000 gitu, teman-teman. Nah, untuk misalkan yang, jumlah harinya itu 31 kayak gitu, nah yang 1 harinya itu aku simpan untuk nambahin barangkali nanti tuh ada bulan-bulan yang kayak 29 hari, kayak gitu ya. Terus aku juga, kayak transport, pulsa, terus pajak rumah, pajak kendaraan, itu tuh aku nggak bayar. Jadi itu tuh pas suami yang, bayar gitu ya, teman-teman. Jadi uang yang 120.000 per hari itu nggak termasuk sama uang untuk transport, pajak rumah, pulsa, kayak gitu ya. Barangkali nanti ada pertanyaan kenapa nggak ada transport, nggak ada uang pulsa gitu ya, teman-teman. Jadi 120.000 itu nggak termasuk untuk biaya-biaya itu ya. Nah, terus aku juga, untuk kondisinya di rumah aku itu ada 5 orang, jadi 2 dewasa dan 3 anak gitu ya, teman-teman. Itu juga jadi perhitungan nanti untuk kebutuhan ya. Terus di poin, selanjutnya, nah bagi teman-teman yang mungkin udah, ngikutin video budgeting aku dari dulu, mungkin udah hafal banget ya, teman-teman. Jadi aku bagi kategorinya itu menjadi beberapa kategori. Yang pertama kewajiban dan kebutuhan gitu, teman-teman. Aku untuk di tahun ini masih pakai metode ini karena menurut aku paling nyaman ini gitu, teman-teman, dan sesuai dengan apa yang aku, butuhkan, dan sesuai dengan apa yang aku pokoknya enak aja deh, teman-teman, cara yang ini ya. Nah, yang pertama ini ada kewajiban. Ini tuh kewajiban itu adalah nominal yang nggak boleh nggak ada tiap bulan dan nominal uangnya itu nggak boleh kurang gitu, teman-teman. Nggak boleh kurang tapi boleh lebih. Nah, yang pertama ini adalah cicilan rumah. Aku masih punya cicilan rumah ya, teman-teman. Jadi 1 bulannya itu 1 juta. Ini tuh pokoknya kewajiban yang aku doain banget semoga cepat lunas gitu ya, teman-teman. Dan teman-teman juga yang masih punya cicilan rumah semoga secepatnya bisa lunas gitu ya, amin. Nah, yang kedua ada iuran RT. Alhamdulillah kayaknya untuk tahun itu gak ada kenaikan untuk iuran RT. Ini iuran RT ada 55.000. Kemudian yang ketiga ada iuran sekolah. Ini sebenarnya bukan iuran sekolah ya, jadi kayak uang kas untuk kebutuhan kelas gitu, teman-teman. Dan ini tuh hanya anak aku yang nomor 2 aja yang ada. Kalau untuk si kakak dia tuh bebas ya, gak ada pungutan apa-apa. Mungkin sebenarnya ada, cuma dia tuh gak pernah minta. Jadi kayaknya dia tuh nyisihin dari uang jajannya dia gitu, teman-teman. Nah, yang keempat ada bayar listrik. Aku pakai token sebulan itu 200.000. Memang sih ya, teman-teman, suka ada lebihnya kalau misalkan beli pulsa yang 200.000 itu biasanya ada adminnya. Cuma nanti aku biasanya bayar yang lebihnya itu aku ambil dari uang pegangan gitu. Terus di tahun ini ada perubahan di kewajiban yang biasanya ada 5 poin, sekarang aku pangkas jadi 4 poin ya, teman-teman. Tahun ini insya Allah aku nggak ikutan arisan apa-apa. Jadi mau istirahat dulu untuk tahun ini, gak ikutan arisan. Jadi emang tujuannya tuh tadinya bikin arisan itu untuk nabung, cuma sekarang pengen nyobain nabungnya itu di rumah gitu, teman-teman. Pengen nyobain bikin saving challenge gitu. Terus selanjutnya, di poin selanjutnya setelah kewajiban ini adalah kebutuhan. Nah, ini nih teman-teman, di poin ini yang menurut aku tantangan banget karena bisa ngotak-ngatik nominal uangnya, dan kalau misalkan akhir bulan tuh ada sisaan gitu rasanya seneng banget gitu, teman-teman. Jadi kayak tantangan buat diri sendiri bagaimana caranya supaya di poin kebutuhan ini ada sisa, meskipun sisanya itu 5.000, 10.000, itu tuh udah kayak reward banget, udah kayak merasa berhasil banget gitu, teman-teman, dalam menjalankan budgeting ini ya. Itu sih untuk aku pribadi ya. Nah, yang pertama ini untuk
bulan ini berasnya aku naikin ya teman-teman, mungkin karena anak-anak aku juga udah mulai besar, yang biasanya aku budgetkan 25 kilo sekarang 30 kilo. Dan untuk harga beras ternyata sekarang tuh mahal ya teman-teman, yang paling murah aja di tempat aku itu yang 13.000, kalau dulu pernah ada yang 10.000, 11.000 gitu ya. Nah, ini aku budgetkan untuk beras itu 30 kilo yang harga 13.000, jadi jatuhnya 390.000 gitu ya. Terus yang kedua, aku ada gas dan minyak aku satuin aja, budgetnya itu 100.000. Terus yang ketiga ada persabunan, aku budgetnya masih 50.000 ya teman-teman. Alhamdulillah masih aman. Banyak banget yang nanyain kenapa bisa kayaknya katanya ya budget 50.000 untuk persabunan 1 bulan. Alhamdulillah bisa teman-teman, karena emang belinya itu sesuai kebutuhan dan kadang-kadang habisnya itu nggak barengan gitu teman-teman. Jadi alhamdulillahnya masih bisa diatur gitu ya. Terus kalau untuk lauk aku pakai metode food prep gitu teman-teman, karena kalau di aku cocoknya itu food prep seminggu sekali. Jadi seminggu itu kehitung 150.000 ya untuk belanja lauk, dan itu tuh menurut porsi aku udah yang lumayan banget deh, belanja 150.000 untuk kebutuhan 1 minggu untuk 5 orang di rumah gitu ya teman-teman, 2 dewasa dan 3 anak. Terus jajan anak ini aku masih budgetkan 600.000, karena yang anak-anak aku tuh alhamdulillahnya nggak terlalu sering jajan, mungkin bekal sekolah aja untuk anak aku yang nomor 1 dan nomor 2 gitu teman-teman. Kalau yang nomor 3 dia tuh belum terlalu sering jajan. Jadi aku budgetkan untuk tahun ini, untuk bulan ini tetap 600.000 untuk uang jajan. Jadi semoga aja masih aman gitu ya. Kalaupun nanti kurang, biasanya nanti aku budgetkan lagi untuk bulan depan aku rubah gitu. Jadi aku mau lihat dulu di bulan ini, aku budgetkan untuk jajan anak itu 600.000 teman-teman. Nah ini tuh untuk poin kebutuhan totalnya itu 1.740.000 gitu ya. Nah, setelah dijumlahkan untuk kewajiban dan kebutuhan ternyata masih ada sisa. Nah, si sisaan ini teman-teman aku kelola lagi, aku pecah-pecah lagi menjadi beberapa poin. Nah, yang pertama aku bikin budget tentang apa namanya, dana darurat ya teman-teman. Karena kadang-kadang kalau nggak dibudgetkan kayak gini, riweuh banget ya. Jadi jangan sampai deh nanti ngambil dana-dana yang udah bener-bener masuk posnya masing-masing gitu ya. Jadi nanti tuh bisa berantakan gitu. Nah, dana darurat aku budgetkan 1 bulan itu 100.000. Ini tuh kadang-kadang pening juga sih kalau misalkan pas di bulan yang sama tiba-tiba ada yang lahiran, ada yang sakit juga gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak di budgetkan untuk dana darurat kayak gini, kayak riweuh juga sih ya. Nah, terus yang kedua ada kesehatan, aku budgetkan 50.000 aja. Ini jaga-jaga aja sih teman-teman, semoga aja semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk pendidikan ini aku budgetkan 300.000 untuk 1 bulan, dan ini aku pecah-pecah lagi teman-teman menjadi 3 poin. Aku bagi-bagi lagi, ini tuh untuk kebutuhan sekolah anak-anak aku. Nah, untuk si kakak, dia itu karena emang udah SMP, jadi kebutuhannya itu udah mulai banyak. Jadi aku budgetkan 50% dari budget pendidikan yang aku budgetkan ya teman-teman. Jadi jatuhnya itu 150.000. Terus yang kedua untuk si AA Alpi ini tuh untuk anak aku usia SD ya. Jadi karena kebutuhannya nggak terlalu banyak, jadi aku budgetkan 30% aja, jatuhnya 90.000. Dan ini anak aku yang paling kecil meskipun belum sekolah, jadi tetap aku budgetkan 20% aja, jadi jatuhnya itu 60.000. Kadang-kadang ini tuh suka ada kebutuhan sekolah yang ngedadak teman-teman, tiba-tiba harus beli buku, atau misalkan tiba-tiba harus kayak ikut renang kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini setelah dijumlah-jumlah ini tuh bener-bener sisaan. Jadi aku kasih nama pegangan aja. Jadi benar-benar ini tuh untuk pegangan, teman-teman. Jadi barangkali nanti ada apa
poin-poin yang mungkin kurang, kayak ada kenaikan harga atau apa, biasanya aku ambil dari sini gitu ya. Terus kayak bayar admin yang beli token itu aku juga ambil dari sini. Nah, ini aku totalkan untuk lain-lain ini 560.000 teman-teman. Jadi pas aku totalin semuanya itu 3.600.000. Oh ya, untuk misalkan kayak dana untuk apa namanya, refreshing kayak jalan-jalan terus skincare, biasanya kalau emak-emak juga pengen ya teman-teman beli-beli skincare atau misalkan beli home dress kayak gitu, biasanya aku bikin saving challenge dan aku ngambil dananya itu dari pegangan atau dari sisa-sisaan dari kebutuhan gitu teman-teman. Nanti kalau misalkan duitnya udah kekumpul baru deh beli gitu ya, apa yang menjadi keinginan gitu. Gitu deh teman-teman cara aku untuk mengatur keuangan rumah tangga yang mungkin, kalau dilihat-lihat kayak pas-pasan banget ya teman-teman, tapi alhamdulillah selama ini, cukup, alhamdulillah Allah cukupkan gitu ya teman-teman. Intinya mah selalu berprasangka baik ya, berpositif thinking biar kita tuh tetap happy sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Kadang-kadang ruwet juga kalau harus mikirin barang-barang sekarang tuh pada naik-naik, pada mahal-mahal gitu ya. Kayaknya nggak ngaruh banget deh teman-teman, gak bakalan tuh harga bakal turun kalau kita terus dipikirin gitu ya. Yang penting kita selalu berpikir positif, insya Allah lah berapapun harganya kita mampu beli. Udah itu aja doanya ya, semoga kita dimampukan untuk beli apapun itu meskipun harganya mahal. Dan semoga rezeki yang kita dapatkan selama ini tuh berkah, terus dilancarkan juga. Yang penting semuanya sehat gitu deh teman-teman. Nah gitu deh untuk video budgeting aku. Makasih banyak yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir, yang udah dengerin cerita aku dari A sampai Z. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.